Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything is... Fabio Di Giannantonio, jangan salah. Ducati EP25 bukan dibuat untuk Marquez, tapi kenapa dia bisa sangat cepat? Fabio Di Giannantonio buka suara, dia mengatakan yang intinya, bukan motor Ducati yang dibuat dengan menyesuaikan gaya balap Marquez, tapi Marquez lah yang hebat yang beradaptasi dengan baik. Fabio Di Gia mengendarai Ducati spek pabrikan di musim MotoGP 2025 sama dengan yang dipakai Pecco dan Marc. Pembalap VR46 itu kini berada di peringkat kelima di klasemen dan membantah hipotesis tentang motor yang direvolusi atas keinginan Marc Marquez. Marc Marquez mengawali musim MotoGP 2025 dengan kuat, memimpin klasemen dan mengukuhkan dirinya sebagai favorit kuat untuk gelar juara dunia. Pembalap asal Cervera dan Ducati EP25 langsung nyetel cucok, sedemikian rupa sehingga tampaknya motor itu secara bertahap beradaptasi dengan gaya balapnya. Di garasi Ducati yang lain, Pecco Bagnaia sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam karirnya. Setelah meraih kemenangan berulang kali dalam 3 atau 4 tahun terakhir, dia terlihat dalam bayang-bayang Marc. Fabio Di Giannantonio berbicara tentang evolusi Desmosedici EP25. Di mana tahun ini perusahaan Borgo Panigale telah memutuskan untuk menurunkan 3 prototipe spek resmi. Yang ketiga untuk Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46. Pembalap asal Roma itu saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen dan yakin ia memiliki potensi yang tepat untuk meraih podium setiap akhir pekan. Kami seharusnya bisa berada di posisi 3 teratas setiap balapan hari Minggu. Ini bukan sekadar membanggakan diri, ini soal kesadaran, kata Di Gia selama YP Le Mans, mengakui bahwa ia memiliki tim yang luar biasa dan motor pemenang, karena motornya sama dengan yang dipakai Marc. Ditanya apakah evolusi terbaru Ducati dibuat khusus untuk Marquez, Di Giannantonio tidak ragu-ragu menjawab bahwa menurutnya, performa luar biasa Marc Marquez bukan karena motor Ducatinya yang diubah sesuai gaya balapnya, tapi karena bakat alami Marquez sendiri. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, tapi kita harus bertanya pada gigi. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Pecco, bersama dengan tim penguji dan semua pebalap resmi yang saling mengikuti, kata Di Giannantonio mengenang proses panjang pengembangan Desmosedici, yang dimulai oleh Andrea Dovizioso dan dibawa menuju kesuksesan, juara dunia, oleh Bagnaia. Membuat motor Ducati EP25 menjadi sekompetitif dan cepat di tangan Marquez saat ini dalam waktu singkat sungguh tidak logis. Bukan teknisi yang mengadaptasi Ducati agar sesuai dengan Marc. Karena musim MotoGP baru dimulai dengan 6 balapan. Bahkan kondisi Marc saat ini tidak seperti saat dia di Honda. Saya tidak berpikir bahwa tiba-tiba kita semua akan dipaksa untuk mengendarai, seperti Marc Marquez. Seperti yang terjadi saat ia masih di Honda, di mana hanya dia yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari RC213V. Rahasia kesuksesannya dengan Desmosedici terletak di tempat lain. Jorge Martin menang dengan motor Ducati pada tahun 2024, Pecco Bagnaia pada 2 musim MotoGP sebelumnya. Jadi apa yang kurang bagi Di Gia untuk mencapai kemenangannya? Untuk menang, pembalap harus lebih terampil daripada yang lain. Kita harus tetap fokus, kita tidak boleh bersikap dangkal, karena penting untuk meningkatkan kemampuan agar bisa mencapai tujuan kita, pungkasnya. Sementara itu, efek samping transfer Pedro Acosta ke VR46 di MotoGP 2026, doktrin haters Marc Marquez menggema. Pedro Acosta bisa menjadi pembenci Marc Marquez jika bergabung ke VR46, tim yang dimiliki Valentino Rossi untuk musim MotoGP 2026. Pedro Acosta berpeluang untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2026 mendatang. Dibandingkan Honda yang sedang merangkak naik, bergabung dengan VR46 Racing Team membuat Pedro Acosta langsung kompetitif karena motor Ducati sudah dijamin kualitasnya. Bahkan Desmosedici Ducati disebut-sebut sebagai kuda besi terbaik di grid MotoGP saat ini. Wajar jika kemudian banyak pembalap yang ngebet untuk menunggangi motor ciptaan pabrikan Borgo Panigale di kejuaraan dunia MotoGP. Jika Acosta benar-benar bergabung dengan VR46 Racing Team, diyakini dampaknya akan besar ke peta kejuaraan. Itu karena Acosta dianggap punya bekal dan kemampuan untuk menghentikan dominasi Marc Marquez, yang sulit digagalkan pembalap manapun pada awal MotoGP 2025 ini.
Hanya saja ada efek negatif yang bisa dihasilkan jika Pedro Acosta bergabung ke tim yang identik dengan warna kuning stabilo tersebut. Ada potensi pembalap berjuluk hiu asal Mazaron ini berubah sebagai pembenci Marc Marquez. Hal itu diutarakan oleh mantan pembalap MotoGP Alex Barros, yang meyakini bahwa Valentino Rossi akan memberikan doktrin kebencian kepada Acosta soal Marquez. Misalkan Pedro pindah ke tim VR46, yang merupakan satu-satunya tim Ducati yang tersedia saat ini, maka Valentino akan mencuci otak Acosta agar ingin mengalahkan Marquez, kata Barros, dikutip dari laman Motosan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permusuhan Marc Marquez dengan Valentino Rossi tidak akan hilang secara mudah. Bahkan The Doctor tidak bisa menjamin rasa bencinya kepada MM93 hilang. Insiden sepang clash pada MotoGP 2015 di Malaysia disebut sebagai awal permusuhan keduanya. Namun isu yang beredar, jauh sebelum itu sudah ada bibit ketidaksukaan Valentino Rossi kepada Marc Marquez. Apalagi kini MM93 kembali kompetitif untuk perburuan gelar juara dunia MotoGP setelah memutuskan bergabung ke pabrikan Ducati untuk musim 2025. Rossi akan berusaha keras menghalangi peluang Marquez menyamai atau mengalahkan titel 9 kali juara dunia yang disandangnya. Bibit anti Marquez sudah ada di dalam diri Acosta, yang berulang kali memberikan statement kontra soal juara dunia 8 kali. Jadi dengan dukungan teknis yang mumpuni, si hiu asal Mazaron itu bisa menjadi penjegal Marc Marquez di MotoGP. Dia punya potensi besar untuk berkembang di Ducati. Dia akan memakai YP25 pada 2026. Gap motor Ducati takkan jauh antara YP25 ke YP26, lanjutnya. Dia akan pakai motor lama, sama seperti Alex yang menang balapan tahun ini, melaju sebaik mungkin. Mar akan ada di sana, jadi itu memang sulit, tapi dia bisa bertarung di sana. Dan dalam situasi yang tepat, dia bahkan bisa menang balapan, jelas Barros. Alex Barros tak ragu sedikit pun jika Acosta akan mengalahkan Alex Marquez yang saat ini sedang bersinar. Pedro punya potensi lebih baik dari Alex. Bagiku dia sudah di level Mar soal bakat, tapi dia butuh motor untuk bisa melakukannya. Pungkas pria asal Brasil. Sementara itu, tak bosan-bosannya Ducati bantah Pecco Bagnaia melempem karena Marc Marquez. Performa Francesco Bagnaia kini sedang kurang baik, dan kalah dari Marc Marquez di MotoGP 2025. Namun manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, kesulitan yang dialami Bagnaia bukan karena hadirnya Marquez. Pada musim ini, Bagnaia benar-benar kesulitan untuk merebut kemenangan baik di sprint race ataupun balapan utama. Berbeda dengan Marquez yang tampil impresif dan meraih beberapa kemenangan. Bahkan, parahnya Bagnaia juga sering takluk dari Alex Marquez yang memakai motor Ducati Desmosedici versi lama. Tercatat, Bagnaia cuma sekali menang di balapan utama Austin, dan 6 kali meraih podium ketiga. Di sisi lain, Marc Marquez begitu superior dengan meraih 9 kemenangan, dan Alex Marquez sekali menang dan 9 kali menjadi runner-up. Tak heran banyak yang menilai kehadiran Marquez di Ducati bikin Bagnaia melempem. Tapi Tardozzi membantah semuanya. Sudah jelas bahwa secara umum level yang kita lihat di musim ini telah meningkat lebih dari perkembangan Bagnaia. Untuk itu dia diminta untuk membuat satu langkah lebih maju dan percaya pada potensinya, kata Tardozzi, dikutip dari Speedweek. Di beberapa lintasan, dia bahkan lebih kencang daripada musim lalu. Sebagai sebuah tim kami sedang bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Selama ini dia kan yang terbaik dalam pengereman dan masuk ke tikungan. Kami punya datanya dan kami tahu di mana dia kencang. Jika dia bisa kompetitif lagi di fase-fase itu, maka dia akan bisa bertarung melawan Marc. Dia itu tidak tertekan secara mental karena kehadiran pebalap Ibria itu, melainkan sesuatu yang belum kami ketahui. Pecco itu jarang menyebut-nyebut dia dan kemudian mereka bersalaman dan saling bicara. Detail-detail demikian menjelaskan bahwa mereka itu akur. Saya sering ngomong begini, tapi orang-orang tidak percaya, pungkas Tardozzi.